Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan membahas materi yang terkait dengan kebijakan perdagangan internasional. Di poin ini nantinya akan dibagi menjadi dua bagian. Nah, sekarang kita akan membahas bagian yang pertama. Manfaat dari liberalisasi perdagangan internasional itu ada berbagai macam. Salah satunya adalah ketika kita bicara perdagangan bebas, tentu saja dengan adanya perdagangan bebas, persaingan antar individu, perusahaan, atau antar negara itu tidak akan bisa dihindari lagi. Dengan adanya persaingan, maka sebenarnya ada dampak positifnya, di mana nantinya akan menimbulkan skala-skala ekonomis yang jauh lebih efektif dan alokasi sumber daya yang jauh lebih bagus. Itu adalah dampak dari adanya persaingan dengan adanya era liberalisasi. Kemudian perdagangan bebas itu cenderung meningkatkan efisiensi. Di sini dikatakan dengan adanya perdagangan bebas maka akan muncul persaingan antar individu ataupun negara, bahkan antar perusahaan multinasional yang nantinya tentu akan meningkatkan mutu barang. Ketika barang yang dihasilkan akan jauh lebih efektif, maka secara otomatis kemajuan teknologi dan produktivitas waktu produksi juga pasti akan terus meningkat. Dan manfaat selanjutnya dari liberalisasi perdagangan internasional adalah yang pertama itu adalah perdagangan bebas itu akan lebih mudah menarik modal asing, tenaga ahli, laba, tabungan, dan investasi dari negara lain. Ketika kita bicara liberal dalam perdagangan internasional, berarti kita akan membicarakan bahwa semua faktor-faktor produksi yang nantinya digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa akan bergerak atau termobilisasi secara sempurna. Sehingga modal, tenaga ahli dari negara satu itu bisa dengan mudahnya beralih ke negara lainnya. Begitu juga ketika kita berbicara tabungan ataupun investasi, bisa bergerak dari negara satu ke negara lainnya, mengingat aktivitasnya diliberalisasikan, perdagangannya dibikin menjadi bebas tanpa ada hambatan. Kemudian perdagangan bebas itu akan memungkinkan konsumen menghadapi ruang lingkup pilihan yang lebih luas atas barang yang tersedia. Dari sudut pandang konsumen sendiri, nantinya konsumen pasti akan mendapatkan banyak pilihan terhadap barang yang ingin dikonsumsinya. Sehingga kepuasan konsumen nantinya tentu saja akan meningkat. Karena untuk membeli atau menginginkan satu macam barang, mereka punya banyak macam pilihan mana barang yang ingin dibelinya. Jadi di sini secara tidak langsung kita akan mengatakan pengertian dari kebijakan internasional dalam arti luas itu adalah tindakan ekonomi pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi terkait komposisi, kemudian arah, bahkan bentuk daripada perdagangan dan pembayaran internasional. Jadi di sini ketika kita bicara kebijakan ekonomi internasional, walaupun masing-masing negara itu menginginkan perdagangan internasional yang secara bebas, tanpa ada intervensi dari manapun, terutama negara, tapi pada intinya perdagangan internasional tetap harus dijaga agar tidak melanggar norma-norma yang berlaku secara domestik ataupun internasional, maka perlu yang namanya kebijakan internasional. Nah, kebijakan internasional ini nanti fungsinya tidak lain adalah untuk mengetahui komposisi perdagangan internasional di suatu negara itu seperti apa, kemudian mengetahui arahnya melakukan aktivitas perdagangan internasional antara negara satu dengan negara lain itu ada apa, kemudian nanti pembayaran internasionalnya itu dilakukan seperti apa. Nah, jadi yang mengatur ketiga hal itu adalah kebijakan ekonomi internasional di masing-masing negara.
Nah, sedangkan ketika kita bicara dalam arti sempit, di situ dituliskan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah yang secara langsung mempengaruhi perdagangan dan pembayaran internasional. Jadi kalau kita bilang secara arti sempitnya yaitu semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah domestik ataupun pemerintah internasional yang nantinya kebijakan ataupun aturan yang dibuat itu akan mempengaruhi perdagangan internasional yang sedang dilakukan serta aktivitas pembayaran internasional yang akan nantinya dilakukan baik aktivitas ekspor ataupun impor barang ataupun jasa. Tujuannya kenapa harus ada kebijakan ekonomi internasional, kenapa tidak diliberalkan, kenapa tidak dibebaskan. Nah, di sini ada beberapa macam tujuan. Yang pertama kita akan bilang autarki atau closed economy. Suatu negara itu biasanya memberikan kebijakan ekonomi internasional yang cukup kuat terhadap aktivitas perdagangan internasionalnya karena negara tersebut masih sifatnya closed economy. Artinya negara yang tertutup yang hanya sedikit sekali mengandalkan aktivitas ekspor impor dalam pertumbuhan ekonominya. Kenapa mereka membatasi? Karena biasanya negara tersebut membatasi untuk menghindari pengaruh ataupun dampak buruk dari aktivitas perdagangan internasional dengan negara lainnya. Ya, jadi tujuannya kenapa ada kebijakan ekonomi internasional, yang pertama adalah autarki, menghindarkan dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik dari ekonomi, politik, dan militer. Nah, biasanya kebijakan autarki ini, yang tujuannya autarki ini, lebih kepada negara-negara komunis, katakanlah Korea Utara, di mana mereka sengaja menutup aktivitas atau keran perdagangan internasionalnya dengan beberapa negara di dunia. Tujuannya apa? Supaya tidak ada pengaruh-pengaruh asing yang masuk baik dari ekonomi, politik ataupun militer. Kemudian tujuan kebijakan ekonomi internasional yang kedua adalah terkait ketika membicarakan tentang kesejahteraan. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara akan memperoleh keuntungan dari adanya spesialisasi. Nah, di yang kedua ini agak sedikit bertentangan seperti yang kita bilang di autarki. Nah, di poin yang kedua ketika kita berbicara kesejahteraan, maka suatu negara itu akan melakukan perdagangan internasional karena dengan melakukan aktivitas perdagangan internasional, maka mereka ketika melakukan ekspor jelas akan mendapatkan keuntungan yang berupa devisa. Begitu juga ketika mereka melakukan ekspor, maka sebenarnya dengan sendirinya secara tidak langsung mereka nanti akan menemukan apa spesialisasi negara mereka. Katakanlah ketika Indonesia melakukan aktivitas ekspor impor, nanti dengan sendirinya Indonesia akan mengetahui kira-kira spesialisasi ekspor apa yang bisa dibanggakan oleh Indonesia. Katakanlah Indonesia kaya di hasil laut ataupun pertanian, maka itu yang akan menjadi spesialisasi nantinya. Itu ketika dilihat dari sudut pandang ekspornya. Dilihat dari sudut pandang impor, tentu saja dengan melakukan aktivitas impor, suatu negara juga akan meningkatkan kesejahteraannya. Karena dengan melakukan aktivitas impor, maka sebenarnya dengan tidak bisa memproduksi barang yang ingin dikonsumsi, maka suatu negara bisa melakukan impor dari negara lain yang barangnya bisa dikonsumsi di negara tersebut. Dengan demikian, dengan melakukan aktivitas impor, maka secara otomatis negara yang bersangkutan, negara yang melakukan impor itu akan mendapatkan barang yang mereka inginkan, di mana di negaranya itu tidak tersedia barang yang mereka inginkan. Nah, itu ketika dilihat dari kesejahteraan. Kemudian tujuan kebijakan ekonomi internasional itu ada proteksi. Proteksi di sini adalah digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Ya, tujuannya ada kebijakan ekonomi internasional, itu adalah ada aturan atau undang-undang yang mengatur nantinya supaya industri-industri dalam negeri itu tidak kalah bersaing dengan barang-barang impor yang didatangkan dari luar negeri. Nah, dengan adanya proteksi ini harapannya adalah industri dalam negeri itu tetap bisa berkembang dan mampu bersaing dengan industri luar negeri.
Kemudian tujuan kebijakan ekonomi internasional yang selanjutnya adalah keseimbangan neraca pembayaran. Di situ dituliskan yaitu stabilisasi ekonomi dalam negeri agar tidak terjadi masalah neraca pembayaran internasional. Dengan aktivitas perdagangan internasional, tentu ada aktivitas ekspor impor yang ada kalanya neraca pembayaran itu mengalami surplus ataupun defisit. Baiknya neraca pembayaran itu adalah dalam titik balance. Untuk menjaga keseimbangan ini, maka perlu yang namanya kebijakan ekonomi internasional. Jadi nanti akan ada kebijakan bagaimana ketika neraca pembayarannya defisit atau bagaimana ketika neraca pembayarannya surplus, apa yang harus dilakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah pembangunan ekonomi. Dengan kebijakan ekonomi internasional diharapkan pembangunan ekonomi baik nantinya yang bersumber dari domestik ataupun luar negeri dapat berjalan secara seirama, beriringan, seperti itu. Jadi aktivitas ekspornya bagus, kemudian persaingan dalam negeri antar perusahaan, kemudian persaingan perusahaan dalam negeri dengan perusahaan luar negeri itu juga dapat berjalan dengan lancar. Ketika semuanya terkoneksi dengan bagus, maka pembangunan ekonomi internasional juga akan berjalan dengan lancar. Kemudian di sini kita akan menjelaskan terkait dengan kebijakan ekspor. Apa itu kebijakan ekspor? Jadi ketika kita bicara perdagangan internasional di bidang ekspor itu artinya kita menjual barang ke negara lain itu diartikan sebagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang nantinya kebijakan ekspor ini akan mempengaruhi yang pertama adalah strukturnya, kemudian yang kedua adalah komposisinya, dan yang ketiga adalah arah transaksi serta kelancaran usaha untuk peningkatan devisa ekspor suatu negara. Jadi sebenarnya kebijakan ekspor ini ditujukan yang jelas sasaran akhirnya adalah bagaimana caranya supaya negara itu mampu meningkatkan hasil ekspornya agar devisa yang didapat oleh negara yang bersangkutan itu semakin tinggi. Nah, kebijakannya sendiri yang pertama tadi, gimana struktur ekspornya. Nah, jadi gimana mekanisme proses ekspornya. Diharapkan adalah dengan adanya kebijakan ekspor ini mekanismenya akan berjalan jauh lebih jelas, kemudian tidak melewati banyak pintu birokrasi sehingga nantinya biaya dalam melakukan ekspor bisa ditekan. Kemudian komposisi. Ketika bicara kebijakan ekspor itu juga mengatur terkait dengan komposisi apa saja yang nantinya diperbolehkan dalam melakukan aktivitas ekspor. Jangan sampai nanti dengan tidak adanya kebijakan ekspor maka bahan baku yang dianggap langka dan sulit dicari di negaranya malah dilakukan ekspor. Dengan adanya kebijakan ekspor maka hal-hal yang seperti itu mungkin akan bisa ditekan. Jadi bisa dikatakan dengan kebijakan ekspor ini mungkin suatu negara itu akan mengekspor barangnya apabila kebutuhan domestiknya terpenuhi dulu. Dan ketika melakukan ekspor sudah bisa dipastikan bahwa ketika melakukan ekspor maka si pengekspor itu akan mendapatkan keuntungan. Kemudian kebijakan ekspor juga di sini diharapkan untuk memperlancar transaksi usaha. Jadi bagaimana caranya mekanisme ekspor itu bisa dijalankan dengan cukup sistematis. Artinya tidak ada hambatan ketika ingin melakukan aktivitas ekspor. Oke, kemudian di sini kebijakan ekspor itu nanti akan digunakan dalam dua arah, yaitu di dalam negeri dan yang kedua adalah luar negeri. Kebijakan ekspor yang digunakan di dalam negeri ini terkait pada perusahaan-perusahaan yang nantinya akan melakukan aktivitas ekspor. Yang pertama, kebijakan ekspor di dalam negeri itu adalah kebijakan terkait mengenai pajak. Di sini para pengekspor diberi beberapa kemudahan atau keringanan bahkan pembebasan terhadap pajak. Tujuannya
Kenapa ada pembebasan atau bahkan keringanan pajak bagi para pengekspor adalah tujuannya untuk menstimulus perusahaan-perusahaan agar melakukan aktivitas ekspor, karena dengan pengurangan atau bahkan pembebasan pajak tentu saja nanti barang yang mereka jual ke pasar internasional tepatnya, itu akan jauh lebih kompetitif karena tidak lagi ditambah dengan beban pajak. Kemudian yang kedua, kebijakan ekspor dalam negeri itu adalah mencakup dengan yang namanya fasilitas kredit perbankan. Tentu saja ketika melakukan aktivitas ekspor itu butuh modal yang cukup besar, baik itu nanti ditanggung oleh individu, perusahaan, ataupun perusahaan multinasional sekalipun. Ya, biasanya untuk melakukan proses ekspor yang butuh dana besar, tidak semua perusahaan itu memiliki modal yang cukup. Nah, di sini pemerintah membuat kebijakan ekspor di mana pelaku ekspor biasanya diberikan fasilitas kredit murah. Misalkan mereka boleh meminjam ke perbankan dengan suku bunga yang cukup rendah, yang setidaknya nanti bisa ditanggung oleh para pengusaha ekspor tersebut. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan penetapan prosedur atau tata laksana ekspor yang relatif mudah. Kebijakan ekspor di sini adalah bagaimana caranya mempermudah pelayanan menjadi cukup singkat, tidak lewat beberapa birokrasi atau pintu yang cukup banyak di pemerintahan. Karena perlu diketahui ketika melewati banyak pintu, ketika ingin melakukan ekspor tentu saja akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Jadi di sini kebijakan ekspor di dalam negeri itu diperuntukkan bagaimana caranya nantinya ekspor yang akan dilakukan itu sistematikanya akan jauh lebih sederhana. Kemudian kebijakan ekspor di dalam negeri yang selanjutnya adalah terkait dengan pemberian subsidi ekspor, seperti pemberian sertifikat ekspor. Nah, sertifikat ekspor ini tentu saja cukup berguna ketika dilakukan aktivitas ekspor barang atau jasa di suatu negara. Dengan adanya sertifikat atau barang yang sudah tersertifikasi, maka secara otomatis negara pengimpor akan percaya terhadap barang yang dibelinya dari negara yang bersangkutan. Untuk kasus di Indonesia mungkin masih banyak barang yang belum tersertifikasi, sehingga barang yang belum tersertifikasi itu biasanya tidak sesuai dengan standar ekspor yang ditentukan dalam perdagangan internasional, sehingga di sini perlu negara memberikan sertifikasi ekspor yang nantinya bisa dilakukan dengan pelatihan atau peningkatan mutu kualitas barang yang akan diekspor oleh para perusahaan atau para pengusaha nantinya. Kemudian kebijakan ekspor dalam negeri itu juga bisa dilakukan dengan pembentukan asosiasi eksportir. Dengan adanya asosiasi eksportir, maka tentu saja itu akan mempermudah hubungan antara pengekspor satu dengan pengekspor lainnya dalam menjalankan aktivitas perdagangan internasional. Mengingat ketika ekspor tentu saja nanti ada batasan terkait kuota barang yang akan diekspor, kemudian kualitas barang yang akan diekspor. Dengan adanya asosiasi eksportir ini, beberapa permasalahan dalam aktivitas eksportir mungkin akan bisa terpecahkan dengan adanya sharing dengan beberapa para pengekspor dari suatu negara. Artinya pengekspor satu dengan pengekspor lainnya akan selalu berhubungan dan berusaha memecahkan masalah yang dihadapi oleh beberapa pengekspor yang ada dalam suatu negara tersebut. Kemudian kebijakan ekspor di dalam negeri yang selanjutnya adalah pembentukan kelembagaan seperti kawasan berikat Nusantara atau Bonded Island Batam atau Export Processing Zone. Jadi kegiatan ekspor itu akan jauh lebih kuat di suatu negara ketika ada kelembagaan yang nantinya mengatur
Nah, di situ dicontohkan kawasan Berikat Nusantara, Bounded Island Batam, Export Processing Zone, seperti itu. Seperti kalau kita bicara Bounded Island Batam, kita akan bicara bahwa ketika kita menuju ke Batam, itu sudah pasti memang daerah Batam dikhususkan untuk segala aktivitas yang terutama untuk aktivitas ekspor impor barang yang melayani perdagangan internasional. Dengan adanya hal-hal demikian, maka aktivitas ekspor yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha ataupun oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri itu akan semakin berjalan lancar. Nah, kemudian yang selanjutnya, kebijakan ekspor di dalam negeri tentu saja tidak semua barang itu nanti harus bisa diekspor ke luar negeri, tapi ada beberapa barang juga yang nantinya tidak diperbolehkan. Nah, contohnya ketika kita bicara di Indonesia, ada pembatasan atau larangan ekspor, seperti di sini dikatakan larangan untuk mengekspor crude palm oil. Nah, di sini ada memang beberapa barang entah di Indonesia atau di negara lain itu tidak diperkenankan untuk diekspor ke luar negeri. Ada berbagai macam alasan, katakanlah barang yang ingin diekspor salah satunya adalah barang tersebut punya kuota yang cukup sedikit sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka biasanya sangat tidak disarankan untuk melakukan aktivitas ekspor ke negara lain. Nah, kemudian kita akan berbicara terkait kebijakan ekspor yang ditujukan di luar negeri. Nah, kebijakan ekspor apa saja yang bisa dilakukan di luar negeri? Nah, katakanlah yang pertama di situ adalah pembentukan International Trade Promotion Center (ITPC). Ya, yang biasanya di situ dilakukan di berbagai negara seperti Jepang, Eropa, Amerika Serikat, dan lain-lain. Di mana International Trade Promotion Center ini tujuannya adalah mempromosikan barang-barang yang memang layak ekspor di berbagai negara, kemudian diberikan ruang atau tempat untuk si eksportir atau si perusahaan itu memperkenalkan barang atau jasa yang akan diekspor atau yang akan dijual dalam perdagangan internasional. Hal ini dirasa sangat cukup membantu aktivitas ekspor karena dengan kata lainnya, dengan adanya ITPC ini, maka suatu pengekspor ataupun eksportir itu bisa mempromosikan barangnya, di mana ketika dia ingin mempromosikan barangnya sudah ada pihak yang memfasilitasi. Kemudian kebijakan ekspor di luar negeri yang selanjutnya adalah pemanfaatan General System Preferensi. Apa itu? Adalah fasilitas keringanan bea masuk yang diberikan negara-negara industri untuk barang manufaktur yang berasal dari negara sedang berkembang. Jadi GSP ini biasanya pemberian keringanan pajak ataupun bea masuk bagi negara berkembang yang ingin melakukan ekspor kepada negara-negara maju. Tentu saja harus ada kerjasama atau kesepakatan terlebih dahulu antara negara maju dengan negara berkembang yang ingin melakukan pemanfaatan General System of Preference atau GSP. Selanjutnya kita akan berbicara terkait kebijakan impor. Apa itu kebijakan impor? Jadi ketika kita berbicara kebijakan impor, itu adalah kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Yang diartikan di sini adalah tindakan apa saja yang nanti dikeluarkan oleh pemerintah, baik sifatnya langsung atau tidak langsung, sehingga nanti akan mempengaruhi struktur mekanisme aktivitas impor, kemudian komposisi barang atau jasa apa saja yang boleh diimpor, serta kelancaran usaha untuk melindungi atau mendorong pertumbuhan industri dalam menghemat devisa. Jadi kebijakan impor ini lebih dikhususkan nanti goals akhirnya itu bagaimana caranya sebuah negara itu tidak serta-merta melakukan aktivitas pembelian secara besar-besaran
ke negara lain, karena ketika melakukan aktivitas pembelian secara besar-besaran ke negara lain, maka dampak efek buruknya adalah devisa yang dimiliki suatu negara itu pasti akan berkurang secara signifikan. Maka perlu ada kebijakan impor atau kebijakan yang mengatur terkait aktivitas impor yang dilakukan baik oleh individu ataupun perusahaan nantinya. Nah, kemudian di sini apa saja yang nantinya bisa mempengaruhi aktivitas impor suatu personal ataupun perusahaan. Nah, salah satunya adalah tarif. Nah, tarif ini dianggap sebagai hambatan seseorang untuk melakukan aktivitas impor yang secara berlebihan. Nah, tarif itu sederhananya adalah kita akan bicara pajak. Nah, suatu barang yang akan diimpor yang melintasi batas negara satu dengan negara lainnya tentu nanti akan dikenakan pajak, di mana pajak yang dikenakan itu akan cukup tinggi. Semakin tinggi pajak yang dikenakan, tentu saja seseorang importir itu akan berpikir ulang untuk melakukan aktivitas impor. Karena jika pajaknya tinggi, maka biaya untuk membeli barang tentu akan semakin mahal. Nah, oleh sebab itu tarif itu disebut sebagai salah satu kebijakan impor, di mana aktivitas impor bisa dibatasi dengan penggunaan tarif yang besar atau tinggi. Nah, sedangkan ketika kita bicara tarif, ya, tarif itu ada berbagai macam. Yang pertama kita akan bicara terkait dengan tarif proteksi. Ya. Kenapa harus ada tarif yang mahal? Kenapa harus ada pajak yang mahal? Alasannya adalah karena harus ada yang namanya proteksi. Nah, tarif proteksi yaitu pengenaan tarif biaya masuk yang tinggi untuk mencegah atau membatasi impor barang-barang tertentu. Nah, jadi dengan kebijakan impor ini ada yang disebut dengan tarif proteksi. Jadi pemerintah sengaja meninggikan pajak dari suatu barang di luar negeri, di mana nantinya tujuannya adalah untuk mencegah bahkan membatasi impor barang-barang tertentu. Kenapa harus dibatasi? Kita akan berbicara suatu barang itu tidak serta-merta harus semuanya diimpor, karena selama barang di dalam perusahaan dalam negeri itu bisa menghasilkan barang yang bersangkutan, maka tidak disarankan konsumen ataupun perusahaan itu mengimpor barangnya dari luar. Nah, untuk melindungi perusahaan-perusahaan kecil yang ada atau perusahaan-perusahaan domestik di suatu negara tersebut, maka ada yang namanya tarif proteksi. Kemudian ada yang disebut dengan tarif revenue. Ya, tarif revenue adalah pengenaan tarif biaya masuk yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Nah, jadi kalau tarif revenue itu biasanya ditujukan untuk meningkatkan devisa suatu negara. Jadi katakanlah Anda atau saya memberi barang mewah, di mana nanti pembelian barang mewah yang kita beli nanti akan terkena yang namanya tarif revenue. Ada pajak yang harus ditanggung. Nah, pajak nanti larinya kemana? Pajak nanti ketika kita bicara tarif revenue, maka pajaknya akan lari kepada pemerintah yang dianggap sebagai pajak penerimaan. Sekarang ketika ditanya, jadi fungsi utamanya tarif itu apa? Yang pertama kita akan bicara fungsinya tarif biaya masuk itu adalah untuk mengatur atau reguleren, yaitu untuk mengatur perlindungan atau kepentingan industri dalam negeri. Nah, seperti yang disebutkan di awal, jadi tujuannya tarif itu dibuat ketika dihubungkan dengan perusahaan domestik, sebenarnya dengan pengenaan tarif impor, di mana membuat harga barang luar negeri itu lebih mahal, maka secara otomatis tujuan utamanya adalah melindungi industri dalam negeri agar mampu bersaing dengan barang-barang impor, sehingga
bisa dikatakan nanti ketika dibandingkan dari segi harga setelah ada pengenaan tarif, kemungkinan barang dalam negeri akan terlihat jauh lebih murah daripada barang luar negeri, karena barang luar negeri terkena pajak yang cukup tinggi. Kemudian ada fungsi budgeter, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Nah, dengan adanya tarif bea masuk, itu juga bisa dianggap sebagai penerimaan negara. Jadi yang perlu kita pahami bahwa sebenarnya aktivitas impor, terlebih barang mahal ataupun barang mewah, itu tidak sepenuhnya mengeluarkan devisa negara kita. Tapi ada kalanya ketika kita melakukan aktivitas impor barang mewah atau barang yang cukup mahal, maka sebenarnya negara juga mendapatkan penerimaan dari pengenaan pajak yang harus ditanggung si pengimpor. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah fungsi tarif bea masuk. Yang ada dua di sini, yaitu fungsi demokrasi dan fungsi pemerataan. Kita akan membahasnya satu persatu. Fungsi demokrasi yang dimaksud adalah penetapan besarnya tarif bea masuk melalui persetujuan DPR. Jadi ketika kita mengatakan berapa besarnya tarif atau pajak yang dikenakan terhadap barang-barang impor, itu siapa yang menentukan? Nah, di sini bisa dikatakan karena kita menganut fungsi demokrasi, maka pengenaan tarif untuk barang-barang yang nantinya diimpor itu sebelumnya telah disetujui oleh DPR. Nah, ketika DPR itu sudah menyetujui, katakanlah untuk satu barang dengan harga 1 miliar, katakanlah tarifnya dibanderol sebanyak 10 juta. Nah, katakanlah DPR yang menyetujui, ketika DPR menyetujui, maka nanti ketika ada barang yang dengan harga 1 miliar, maka secara otomatis Kementerian Luar Negeri dalam aktivitas perdagangannya juga akan mengenakan tarif yang sama seperti yang sudah ditetapkan oleh DPR. Kemudian fungsi pemerataan. Fungsi pemerataan yaitu untuk pemerataan distribusi pendapatan nasional, misalnya dengan penggunaan tarif masuk yang tinggi untuk barang mewah. Jadi fungsi pemerataan ini sebenarnya sama seperti yang kita sebutkan di awal-awal. Tujuannya ada tarif yang cukup tinggi, terutama untuk barang-barang mewah. Itu yang pertama adalah memang sengaja untuk membatasi agar perilaku konsumtif masyarakat domestik itu tidak terlalu berlebihan. Maka ada yang namanya pengenaan tarif barang mewah, di mana nilai nominal pajak yang ditanggung cukup tinggi. Tingginya pajak yang ditanggung tentu saja tidak digunakan sepenuhnya pribadi oleh negara, tetapi pajak yang masuk yang ada di negara nantinya akan digunakan untuk aktivitas pembangunan di negara yang bersangkutan. Kemudian kebijakan tarif barier dalam bentuk bea masuk. Pembebasan bea masuk atau tarif rendah adalah 0 sampai 5. Ya, jadi ketika kita bicara tarif itu variannya ada macam-macam. Salah satunya adalah tarif yang dikatakan kategori rendah. Kategori rendah itu adalah kisaran 0 sampai 5% tarifnya dari apa saja. Tarif rendah itu biasanya digunakan pada impor bahan-bahan kebutuhan pokok dan vital, atau seperti beras, mesin-mesin untuk aktivitas produksi di perusahaan domestik, alat-alat militer, pertahanan, dan keamanan. Nah, barang-barang kebutuhan pokok itu biasanya memiliki tarif yang rendah, yaitu 0 sampai 5%. Kemudian ada selain tarif rendah, ada juga tarif sedang. Tarif sedang itu yaitu tarif di mana ringnya di atas 5% sampai 20%. Contoh barang yang punya tarif sedang itu adalah barang-barang setengah jadi dan barang-barang yang belum cukup diproduksi di dalam negeri.
Nah, jadi bisa kita simpulkan barang yang dimana produksinya masih belum jadi 100%, artinya barang setengah jadi, itu punya pengenaan tarif sedang yaitu 5-20%. Kalau bukan barang setengah jadi, maka ada barang lainnya yang bisa terkena tarif sedang, yaitu barang yang negara domestik atau negara yang bersangkutan itu bisa memproduksi, tapi kapasitas produksinya belum bisa mencukupi kebutuhan penduduk negaranya, sehingga mau tidak mau dengan terpaksa masyarakat atau perusahaan harus melakukan impor. Nah, ketika aktivitas impor yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan itu maka dia akan mengenakan atau dikenai tarif sedang, di mana nilainya lebih dari 5% sampai 20%. Kemudian ada tarif tinggi, yaitu tarif di atas 20%. Nah, tarif di atas 20% itu biasanya adalah ketika kita melakukan aktivitas impor barang-barang mewah. Kalau tidak gitu, kita selain barang mewah, ada juga negara kita itu sudah bisa memproduksi barangnya, tetapi kita tetap bersikeras untuk melakukan aktivitas impor. Nah, sehingga nantinya barang yang kita beli dari luar negeri akan dikenakan tarif tinggi di atas 20%. Nah, bisa juga barang yang dikenakan tarif tinggi adalah barang yang bukan kebutuhan pokok di negara yang bersangkutan. Nah, jadi menurut kriterianya ada tarif rendah, sedang, dan tinggi. Oke, di sini selanjutnya kita akan bahas terkait dengan infant industry argument. Apa itu infant industry argument? Infant industry argument itu adalah suatu kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah, di mana mereka akan melindungi industri-industri dalam negeri, terutama industri yang baru ataupun yang tumbuh masih sangat kecil, dengan yang namanya proteksi edukatif, sehingga nantinya harapannya adalah industri bayi ini bisa bersaing di pasar dalam negeri ataupun pasar internasional. Nah, proteksi edukatif itu yang seperti apa? Nah, di sini kita akan bilang proteksi edukatif itu adalah kebijakan untuk melindungi infant industri tapi yang secara mendidik. Nah, artinya tidak diberi kebijakan seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu tentang kebijakan ekspor ataupun kebijakan impor, tapi ketika kita mengatakan perusahaan itu masih infant, artinya perusahaan itu masih bayi, maka ada proteksi lainnya selain proteksi ekspor atau impor, itu namanya adalah proteksi edukatif. Tujuannya tadi untuk melindungi dan membuat perusahaan baru ini bisa bersaing skala domestik ataupun internasional. Apa saja ciri-ciri terkait dengan proteksi edukatif? Proteksi edukatif yang pertama itu kita akan bilang cirinya adalah transparan. Proteksi harus bersifat transparan, yaitu dengan sistem tarif barrier atau bea masuk. Jadi ketika kita bicara perusahaan baru itu harus mau tidak mau pemerintah harus membuka secara transparan ketika memang nanti perusahaan baru tersebut dikenakan tarif kebijakan ekspor ataupun kebijakan impor, itu sudah disebutkan di awal, sehingga ada kesepakatan antara perusahaan baru ketika nanti ingin bekerja atau terjun dalam aktivitas ekspor impor. Kemudian selektif. Tidak semua perusahaan baru nantinya akan mendapatkan proteksi edukatif oleh pemerintah. Jadi biasanya yang mendapatkan proteksi edukatif itu hanyalah perusahaan-perusahaan yang memang dinilai punya nilai tambah yang cukup bagus dan mampu mendongkrak perekonomian suatu negara nantinya. Jadi tentu saja pemerintah akan selektif dalam memberikan proteksi edukatif terhadap semua perusahaan baru yang ada di suatu negara. Ketika perusahaan tersebut dianggap memiliki kontribusi yang besar terhadap kue perekonomian negara, maka tentu saja mereka akan mendapatkan proteksi edukatif. Tapi ketika dianggap kurang begitu
memiliki peran terhadap perekonomian suatu negara, tentu saja proteksi edukatif tidak akan diberikan oleh pemerintah di suatu negara tersebut. Nah, kemudian ciri proteksi edukatif yang selanjutnya adalah ketika kita bicara limitatif. Nah, proteksi ini hanya diberikan dalam jangka waktu tertentu atau terbatas. Jadi yang namanya proteksi edukatif itu tidak diberikan dari perusahaan itu tumbuh sampai nanti perusahaan besar, tidak. Jadi proteksi edukatif ini ada jangka waktunya. Jika perusahaan sudah dianggap mampu, maka proteksi edukatifnya akan dicabut oleh pemerintah. Itu yang kita sebut limitatif. Jika perusahaan itu sudah bisa mampu bersaing secara domestik ataupun secara internasional, dalam artian sudah bisa melakukan aktivitas ekspor, maka proteksi edukatif ini akan dicabut. Jadi ada batas waktunya proteksi edukatif bagi perusahaan-perusahaan bayi. Kemudian kuantitatif, tingkat atau besarnya proteksi harus dapat ditentukan atau dihitung. Dengan kata lain, tidak boleh ditetapkan berdasarkan pesan sponsor atau kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Karena kita bicara perusahaan baru, maka seperti yang dikatakan di awal itu harus transparan. Maka perusahaan-perusahaan yang nantinya akan mendapatkan proteksi edukatif, ya tentu saja nanti produksinya itu besarannya harus bisa dihitung, dinominalkan, sehingga kita akan tahu, sehingga masing-masing perusahaan bayi atau perusahaan infan itu nanti tidak akan sama penanganan proteksi edukatif yang diberikan, tergantung dari besar atau skala perusahaannya, tergantung kebermanfaatannya atau value added-nya. Sehingga di sini tidak semua perusahaan yang dia sebelumnya punya pihak-pihak yang berkepentingan di suatu negara itu tidak akan serta-merta mendapatkan proteksi edukatif kalau perusahaannya tidak mempunyai value added yang seperti ingin diharapkan oleh negara yang bersangkutan. Kemudian ciri yang selanjutnya itu adalah declining, yaitu proteksi yang diberikan harus semakin menurun sesuai dengan peningkatan daya saing industri yang bersangkutan. Ini hampir sama seperti limitatif tadi. Ketika kita bicara declining, itu katakanlah perusahaan baru atau bayi itu awalnya dia akan mendapatkan full cover dari pemerintah. Akan tetapi seiring bersaingnya dia dalam persaingan domestik bahkan internasional, maka proteksi edukatif yang diberikan oleh pemerintah makin lama tidak makin besar, tapi makin lama makin dihilangkan, menyesuaikan dengan peningkatan daya saing industri yang ada. Ketika semakin bisa bersaing dengan domestik ataupun luar negeri, maka kebijakan proteksi edukatif yang didapat juga makin lama makin berkurang. Demikian materi yang bisa kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.